Di channel YouTube Best Profit Pacific Place bersama aku Linda Lestari di episode kedua podcast kali ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sebelumnya udah nonton podcast kita episode pertama ngebahas beberapa topik yang sangat menarik mengenai portofolio ataupun company profile PT Best Profit. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan juga mungkin ada teman-teman saran dan kritik untuk episode selanjutnya. Ada request dari teman-teman yang mau request topik apa nih yang menurut kalian seru dan menarik untuk dibahas. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe untuk channel YouTube Best Profit kita, saya kasih waktu 3 detik untuk subscribe YouTube channel Best Profit Pacific Place ya. 1, 2, 3. Oke, kali ini kita mau ngebahas topik yang lebih seru tentunya dan informatif. Karena kenapa saya udah menghadirkan satu narasumber yang luar biasa, karena kita mau ngebahas topik yang lebih seru dari episode sebelumnya. Berkaitan dengan apa? Kali ini kita nggak akan ngebahas mengenai company profile PT Best Profit, melainkan saya mau ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang sama salah satu karyawan di PT Best Profit Future di cabang Pacific Place tentunya. Kenapa kita mau ngobrol seru sama dia? Karena dia adalah salah satu best performance karyawan PT Best Profit untuk bulan Januari. Ya, kali ini kita udah undang secara langsung dan kali ini udah datang, saya mau kenalin langsung. Ini dia Mas Andreas ya. Oke semuanya. Si efek kayak editor. Ya, oke. Gimana nih Mas Andreas, apa kabar? Baik, puji Tuhan Pak. Baik. Mbaknya apa kabar nih? Saya agak grogi karena kali ini narasumbernya adalah laki-laki ya. Tapi buat teman-teman semuanya, kenapa saya undang Mas Andreas? Saya mau kenalin dulu nih Mas Andreas, boleh nggak perkenalkan diri dulu dari tim apa, gold berapa, dan backgroundnya mungkin Mas bisa jelasin. Mas atau kakak atau adik atau apa nih dipanggil? Mas aja. Mas ini aslinya orang mana? Orang Medan. Orang Medan, jangan Mas dong, abang dong. Boleh bebas Kak. Abang Andreas. Iya, boleh. Oke, Andreas Yohanes Sinaga. Sinaga. Oh, jadi apa? Marga ya? Iya, Marganya Sinaga. Oke. Nah, Bang Andreas, boleh kenalin diri dulu, usianya berapa, terus asalnya dari Medan, coba boleh kenalin nggak jati dirimu? Oke, boleh. Jadi sebelumnya salam kenal semuanya. Nama saya Andreas Sinaga. Biasanya dipanggil Andre, Kak. Oh, dipanggil Andre. Iya, benar. Panggil aku Nyai aja. Oke, boleh Nyai. Jangan panggil sayang ya. Boleh. Mungkin next step kali ya. Oke. Ya, Bang Andreas, Bang Andre aja. Iya, Andre aja Nyai. Jadi Bang Andre dari tim Gold berapa? Saya dari Gold 6, undernya langsung manajer saya Ibu Elviani, dan juga GL-nya kita Opa Yuzar. Oh, timnya Opa Yuzar. Iya, benar. Bagus nih. Nah, kenapa aku undang Bang Andre? Karena Bang Andre ini adalah bukan salah satu, tapi dia ini adalah best performance untuk karyawan PT Best Profit di bulan Januari. Congratulations Bang Andre. Thank you Nyai. Ya, jadi Bang Andre nih kalau boleh tahu, bisa jadi best performance ini kalau boleh tahu kiat-kiatnya apa nih? Kiat-kiat ya, oke. Gini sih palingnya. Jadi sebelumnya saya sudah punya pedoman dalam bekerja. Namanya itu Orayat Labora. Artinya kita bekerja sambil berdoa. Jadi teruslah berusaha, terus bekerja, dan jangan lupa berdoa. Sama pemberi rahmat. Betul. Jadi jangan hanya berusaha aja, iya, aja, tapi benar. harus dibarengi Dengan doa. Lupa berdoa ya teman-teman yang udah nonton. Jadi selain itu Bang Andre, sebelumnya kan Bang Andre ini kalau boleh tahu usianya berapa nih? Kalau sekarang 26, jalan 27 Nyai. Gitu ya, aku Iya. merasa tua di sini. Berarti aku lahir 91, tidak apa-apa. Tapi aku nggak kelihatan tua kan Bang? Enggak, masih bisa 3 tahun doang. Apanya tipis apa nih? Oke, aku jadi modus ya di sini. Oke, tercium bau modus nih, nggak apa-apa Bang Andre. Jadi Bang Andre ini motivasinya nggak hanya untuk bekerja, tapi diiringi dengan doa ya. Iya, benar. Ya. Jadi kalau Bang Andre sendiri sebelumnya pengalaman kerjanya di mana? Sebelumnya saya pernah sebagai pengajar saat masih kuliah di Medan, itu di salah satu sekolah SMA. Kemudian saya juga sebagai internal auditor di salah satu gereja di Medan, di gerejanya saya. Itu kurang lebih seperti
kita ngaudit laporan keuangan dan sebagainya. Kemudian ketika saya pertama kali ke Jakarta, pekerjaan pertama saya adalah sebagai seorang marketing funding di salah satu perbankan swasta di Jakarta. Namanya udah luar biasa banyak ya? Ya kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Iya. Jadi bukan first time kerja di Best Profit, sebelumnya udah ada pengalaman. Iya, benar. Pengalaman pekerjaan yang sebelumnya. Dan kalau boleh tahu nih, Bang Andre kenal PT Best Profit, juga akhirnya ngelamar dan jadi sampai sekarang Bang Andre jadi Best Performance tuh, cerita awal mulanya gimana nih, Bang? Sebelumnya kan saya masih cari pekerjaan yang bagus sih, karena kemarin kan sempat kena gara-gara COVID. Jadi ada kayak pengurangan karyawan gitu. Jadi kamu korban COVID. Iya, benar sekali. kena PHK. Kurang lebih begitu, Nyai. Gitu ya. Tapi tetap semangat untuk cari kerja. Tetap ya? semangat, Nyai. Oke. Nah, kemudian kan saya punya adik tuh, kerja di Best Profit cabang Medan tapinya. Oh, jadi adik Bang Andre kerja di Best Profit Medan. Iya, benar. Nah, dia yang mengenalkan kepada saya gitu. Best Profit itu begini-begini loh. Punya penghasilan yang baik dan line bisnisnya seperti ini, dan saya lumayan tertarik pada saat dia menjelaskan. Nah, itu salah satu alasan saya untuk bergabung di Best Profit. Jadi tadinya disarankan untuk kerja di Best Profit sama adik kandung Bang Andre. Benar, benar. Oke, jadi kalau Bang Andre sendiri setelah direkomendasi, terus Bang Andre menghubungi siapa atau memang inisiatif datang ke kantor? Pada awalnya kan adik saya menyarankan gitu loh, merekomendasikan Best Profit. Nah, karena saya tidak punya link ataupun relasi yang bekerja di sini, cuma adik saya, jadi adik saya ngerekomendasiin nih. Nah, kebetulan ada manajernya kita, Ibu Elvi, pada saat itu sedang prospek ke daerah Medan. Oh, jadi kebetulan Bu Elvi-nya lagi di daerah Medan. Iya, benarnya. Ke Bu Elvi. Karena Bang Andre saat itu posisinya di Medan atau di Jakarta? Saya masih di Jakarta posisinya saat itu. Iya, benar. Jadi adik saya menyarankan untuk mengontak beliau. Jadi saya kontak Bu Elvi untuk menanyakan lowongan pekerjaan tersebut, sehingga akhirnya saya bisa saya duduk di sini pada hari ketemu ini. Nih ngobrol-ngobrol, akhirnya kerja di Best Profit. Benar sekali ya. Jadi awal mulanya itu dari keluarga ya. Iya, keluarga. Jadi akhirnya Bang Andre udah jadi karyawan di PT Best Profit sejak itu. Nah, kalau Bang Andre sendiri ini kan udah banyak nih pengalamannya. Pastinya ada alasan dan motivasi nih ya. Bang Andre kan udah punya pengalaman di beberapa perusahaan. Nah, sekarang ini kan di Best Profit, ada alasan tertentu nggak atau kenapa Bang Andre lebih memilih bekerja ataupun memilih Best Profit dibandingkan perusahaan lain? Kan banyak pastinya selama pandemi juga yang seperti Bang Andre nih yang mungkin jadi kehilangan pekerjaan, optionnya kan lowongan kerja mungkin di perusahaan lain ada beberapa nih pilihan. Nah, Bang Andre kenapa pilih Best Profit? Apa karena adik Bang Andre udah kerja di Best Profit atau ada alasan lain? Yang paling mendasar dan paling besar terutama tentu saja itu untuk dari adik saya sendiri. Jadi saya harus melihat dulu nih, saya baru percaya. Nah, begitu saya masuk, saya lihat memang menjanjikan, terutama dari segi penghasilan yang sangat jauh-jauh berbeda ketika saya bekerja di perusahaan sebelumnya. Ya, semua balik ke cuan ya. Iya, nggak jauh dari sana, Nyai. Terus ada Bang Andre ini penghasilan di Best Profit Medannya cukup menjanjikan. Benar, cukup menjanjikan. Kemudian selanjutnya juga saya melihat di sini bekerjanya kita secara tim, jadi nggak individu gitu. Jadi kita benar-benar diajarin, kita benar-benar di-keeping oleh manajernya kita sehingga kita pun betah di perusahaan ini. Mungkin ini yang tidak ada di perusahaan lain. Seperti itu. Jadi Bang Andre ya pasti karena kekeluargaan dan dilakukan secara tim dan bersama-sama, jadi Bang Andre lebih nyaman ya bekerja secara tim. Dan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama memang kesannya lebih ringan dan lebih kompak ya. Iya, benarnya. Yang pasti tadi dari 2 poin, yang pertama karena pasti penghasilan, yang kedua ini karena bukan situasi, suasana bekerja di kantor di Best Profit ini nyaman ya, Bang? Iya, nyaman sekali. Betah nggak kerja di Best Profit? Betah, apalagi ada Nyai di sini. Oke, baiklah. Kayaknya di sini aku terbang setelah podcast ini ya. Luar biasa nih Bang Andre. Emang orang Medan suka ngegombal ya? Enggak semua sih, paling 90% aja. Oke, baiklah. Tapi saya senang lah ngobrol sama Bang Andre, banyak pengalaman kerja juga sebelumnya. Kayaknya saya juga harus belajar juga nih dari Bang Andre ya. Nah, setelah Bang Andre sudah kerja di Best Profit dan kiat-kiat tadi kan yang paling utama nih buat Bang Andre adalah jangan hanya bekerja aja tapi diiringi dengan doa, kemudian orientasinya juga cari kerja apapun, yang penting orientasinya adalah hasil yang didapat ya Bang Andre. Jangan sampai udah loyal tapi penghasilan segitu-gitu aja. Melihat penghasilan dari adik Bang Andre yang di Best Profit cabang Medan ini cukup menjanjikan, akhirnya Bang Andre termotivasi untuk mencoba dan
Luar biasa. Sekarang kalau boleh tahu Bang Andre sudah berapa lama jadinya? Saya join dari bulan November 2020 kemarin, jadi kurang lebih 2 bulan, Nyai. November tahun lalu? Iya, November 2020. Baru 2 bulan dong? Kurang lebih 2 bulan. Best performance, wah achievement yang luar biasa ya. 2 bulan udah best performance di perusahaan yang cukup Mas Bang baru banget ya untuk Baru banget. di bisnis ini ya. Oke. Jadi Bang Andre, bagaimana nih perasaannya jadi best performance di bulan Januari? Kalau kita bicara kurun waktu 2 bulan itu cepat loh Bang ya, karena orang lain mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun di perusahaan lain, Bang Andre ini 2 bulan. Nah, gimana perasaannya dan apalagi sih trik-trik ataupun kunci? Nah, itu kunci utamanya. Ya, yang pertama saya tentu sangat merasa senang ya. Puji Tuhan saya bisa menjadi best performance baru 2 bulan. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Opa Yuzar dan juga Ibu Elvi, dan terutama tentu Mami Yani sebagai pimpinannya kita yang sudah memberi kesempatan untuk berkarir dan berkembang di sini. Kemudian selanjutnya untuk kiat-kiat. Gini sih mungkin. Jadi saya sudah punya pengalaman sebelumnya nih, Nyai. Gimana cara bekerja untuk kita mendapat step up to the next level gitu loh. Jadi pertama, jangan Step up to the next level. Iya, yang pertama kita jangan buang-buang waktu. Kan anak muda sekarang apalagi sering banget tuh di kantor tapi mainnya Instagram, buka sosmed mulu nih. Nah itu sangat-sangat membuang waktu. Nyindir aku deh. Sekalian, Nyai. Bercanda ya. Tapi sosial media kalau digunakan secara benar bisa menghasilkan bisnis, apalagi sekarang platform digital itu lebih mendukung ya. Benar, saya sangat setuju untuk itu, Nyai. Digunakannya harus yang benar ya, bukan untuk stalking mantan. Benar sekali. Untuk shopping doang gitu. Jadi mungkin itu dimulai dari mengurangi waktu-waktu untuk wasting time. Yes. Kemudian yang kedua, coba cari lagi kelemahan kita di mana. Contoh kayak di saya nih. Evaluasi benar. Okay. Contoh kayak saya product knowledge masih kurang nih. Saya bertanya kepada manajernya saya. Intinya selama kita ada niat dan kemauan, kita pasti bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu loh. Karena di kantor udah difasilitasi dengan baik. Pertama, ada manajernya kita. Kedua, kalau kita mau keluar kantor ada transportasi, di mana perusahaan lain belum tentu ada seperti ini. Kalau di Best Profit kita disediakan transportasi sebagai fasilitas. Benarnya ya. Kemudian kita mau kerja di lapangan juga ataupun kita mau ada appointment didukung dengan fasilitas yang memadai. Akhirnya ya Bang Andre bisa memaksimalkan kemampuan Bang Andre ya. Iya, itu tidak kita dapat di perusahaan sebelumnya. Sebelumnya nggak disupport seperti itu. Tidak disupport. Terima kasih loh Best Profit. Terima kasih Best Profit. Ini apa namanya, kiat-kiat. Kiat-kiat. Tadi kan jangan wasting time, gunakan waktu yang lebih produktif di kantor ataupun dimanapun. Kemudian jangan gunakan sosial media hanya untuk scrolling nggak jelas, stalking mantan, terutama. Punya mantan Bang? Nggak ada. Oh ya. Oke, lanjut. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Paling ini sih. Saya bilang tadi, terus belajar lah, terus Nah, pengen mau lebih gitu. Jangan cepat berpuas diri sebelum kita capai apa yang kita inginkan gitu loh, Nyai. Betul. Jadi kalau Bang Andre ini keren ya, meskipun sudah ada banyak pengalaman kerja di beberapa perusahaan yang sebelumnya, tapi kosongkan gelas dulu nih, akhirnya kita bisa terisi lagi dengan ilmu baru yang bisa kita aplikasiin dan mengantarkan Bang Andre ini jadi best performance ya. Kan kadang orang ada yang udah banyak pengalaman, kemudian mungkin sebelumnya udah memiliki jabatan yang tinggi, untuk memulai ke perusahaan baru dia ngerasa ego ya, kan saya dulu jabatannya tinggi gitu. Tapi beda dengan Bang Andre, dia dengan kemauan untuk belajar hal baru, akhirnya Bang Andre bisa jadi best performance ya. Iya benar. Dan satu lagi nih terakhir tambahan. Buat yang teman-teman yang baru ya, terutama apalagi yang pengen nyari kerja, jangan pilih-pilih pekerjaan gitu loh. Apa yang ada itu diterabas aja dulu. Setuju Bang Andre. Masalah bisa atau enggak itu belakangan gitu. Jadi, loh. Kebanyakan orang gengsi duluan dan overthinking duluan. Akhirnya bukan cari uang, tapi cari kerja. Karena satu perusahaan nggak cocok, cari lagi, nggak cocok lagi. Akhirnya capek doang ya. Benar. Nah, Bang Andre ini berarti awalnya kan memang belum tahu kan? Belum tahu. Itu seperti apa, tapi setelah ditekuni ternyata menghasilkan untuk Bang Andre jadi best performance. Tentunya best performance buat teman-teman jangan dianggap sepele, karena best performance kan dibarengi juga dengan penghasilan yang besar juga gitu. Nah, Bang Andre, setelah tadi aku udah belajar nih sharing-sharing mengenai tips dari Bang Andre mengenai cara-cara bisa jadi best performance. Nah,
kalau boleh tahu nih bocoran buat teman-teman yang di rumah, kira-kira dari best performance tadi kan buat orang apa benefitnya? Nah, kalau Bang Andre sendiri dari best performance tadi udah bisa, ya mungkin kasih sedikit motivasi untuk teman-teman udah menghasilkan apa aja sih? Mungkin udah beli Lamborghini atau diamond kayak Bang Hotman Paris gitu atau apa? Ya mungkin karena baru 2 bulan ya, baru juga masih ada pencapaian berikutnya. Yang pertama paling enggak kita bisa bantu orang tua dari segi finansial. Ya, membuat mereka bahagia dulu, mungkin ajak liburan atau jalan-jalan atau diberikan hadiah. Mungkin lagi corona ya nggak bisa jalan-jalan maksimal ya, dibeliin apa nih orang tuanya kalau boleh tahu? Ya, apa aja yang buat mereka senang deh. Waduh, yang penting orang tua happy. Iya, orang tua happy. Benar. Karena doa orang tua juga mengiringi kesuksesan kita. Betul banget. Ya nomor 1 adalah keluarga. Kedua baru mengupgrade appearance-nya kita, mau dari gadget atau mungkin dari jam tangan atau dari pokoknya look-nya kita lah untuk menjadi lebih baik. Iya, terupgrade. Untuk menunjang pekerjaan juga. Benar. Itu nilai investasi juga kita soalnya. Betul. Appearance-nya kita. Ya. Kemudian mungkin ingin beli aset-aset. Rencananya mau beli apa nih? Dalam waktu dekat mungkin mobilnya ya. Wah, mobil apa nih? Boleh ya nanti aku dibonceng mobilnya. Boleh. Di Jakarta. boleh ya. Tapi nggak pakai argo kan di depannya? Enggak. Oh ya, boleh lah ya. Jadi kalau nanti mobilnya udah ada, kontaknya orang pertama yang harus diajak keliling Jakarta. Siap, pastinya ya pasti. Luar biasa nih Bang Andre udah bisa menghasilkan sesuatu untuk membanggakan kedua orang tua, mengupgrade diri dengan beberapa aset dan planningnya ke depan mau pembelian rencananya kendaraan roda 4 ya untuk untuk nanti mungkin mudik bawa mobil sendiri ya kan? Jauh soalnya. Oh jauh. Paling naik pesawat aja. Naik pesawat, mobilnya naikin ke pesawat. Bisa jadi. Oke, nih Bang Andre, seru banget nih Bang Andre. Kalau misalkan Bang Andre sendiri kan ini tadi udah kita ngobrol-ngobrol tips dan triknya awal mula kerja di PT Best Profit. Terakhir nih Bang Andre, apa saran dan motivasi untuk teman-teman yang mungkin saat ini lagi fighting untuk mendapatkan posisi best performer juga seperti Bang Andre? Apa motivasi ataupun saran nih buat teman-teman, kira-kira ada nggak buat teman-teman yang sekarang lagi nonton? Oke, yang pertama sih yang kayak saya bilang di awal tadi ya, kita harus terus berusaha, terus bekerja, dan jangan lupa berdoa. Kemudian yang kedua, ikutin arahannya dari manajer-manajernya kita ataupun seniornya kita di ruangan, karena mereka pasti ingin kita punya penghasilan yang lebih juga seperti mereka. Karena kita itu harus menjadi leader buat staff-staff ataupun anak-anak baru gitu loh. Leader yang bagaimana? Kita ingin anak-anak kita juga sukses. Kita ingin mereka juga naik level berikutnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah kemauan dari diri sendiri. Kita harus mau dan ingin untuk maju gitu. Kalau dari dalam diri sendiri nggak ada motivasi, itu susah. Mau motivator sebagus apapun memotivasi diri kita, kalau kita sendiri nggak punya motivasi, menurut saya itu useless. Ya, betul sekali. Karena motivator terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Benar sekalinya. Ya. Kalau manajer kita mau ngasih info ke kita, hey kamu harus begini-begini, tapi kitanya nggak ada kemauan, ya sama aja bohong ya Bang ya. Benar. Semua kembali ke diri kita masing-masing. Yang paling penting tadi jangan lupa berdoa, action juga harus dibarengi dengan positive thinking tentunya. Dan kalau kita kan memang kerjanya sistemnya teamwork ya. Kalau teamwork ini kan memang ada leadershipnya, ada manajer. Satu sama lain harus satu visi dan misi. Betul ya, benar-benarnya. Kalau misalkan mental block kita, apa yang diarahkan manajer kita nggak ikutin, ya kita mau kasih arahan dari siapa, mau minta arahan dari siapa lagi, karena manajer udah membuktikan hasil sebelumnya. Terbukti Bang Andre dengan begitu bisa mengantarkan Bang Andre jadi best performance kan? Iya benar. Nanti bulan depan saya jadi best performance juga. Amin, kita doakan bersama. Oke. Nah Bang Andre seru banget, terima kasih waktunya udah meluangkan waktu kali ini untuk sharing dan juga kasih saran untuk teman-teman. Mudah-mudahan hasil yang sekarang Bang Andre dapatkan bisa memotivasi teman-teman yang nonton. Ya buat karyawan PT Best Profit yang masih fighting, nothing impossible, karena semua itu best performance berpeluang untuk didapatkan oleh semua karyawan. Ya kita bersaing sehat ya, berkompetisi, tetapi yang paling utama adalah tadi sarannya Bang Andre, jangan lupa untuk dilakukan, jangan cuma didengar, masuk ke kanan, keluar kiri, dan ya itu nggak akan jadi apa-apa ya. Bang Andre, terima kasih waktunya ya udah datang ke ruangan podcast yang luar biasa ini. Terima kasih juga Nyai. Ke depan mungkin kita akan ketemu lagi di episode yang lebih seru dan menarik. Siapa tahu Bang Andre bulan depan jadi best performer. Amin. Ya, terima kasih nih Bang Andre ya.
Nah, teman-teman, gimana tadi kita udah ngobrol seru nih dengan salah satu karyawan PT Best Profit, di mana beliau ini adalah best performance untuk bulan Januari di PT Best Profit. Tentunya kenapa kita hadirkan Bang Andre tadi untuk teman-teman supaya tahu nih kiat dan trik bagaimana caranya bisa jadi best perform, karena setiap karyawan di sini pasti harus memberikan effort yang besar untuk perusahaan, dan tentunya bisa jadi motivasi supaya teman-teman juga bisa jadi best performance dan menghasilkan penghasilan sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Karena kita nggak mungkin kerja hanya cari pengalaman, udah pasti orientasinya adalah hasil. Untuk siapa lagi? Untuk teman-teman semua dan pastinya keluarga. Nah, buat teman-teman yang kali ini belum subscribe video ataupun YouTube channel Best Profit Pacific Place, sebelum saya tutup podcast kali ini, teman-teman jangan lupa subscribe, dan kita tunggu saran dan komen teman-teman di bawah, di kolom komen di bawah ya. Untuk siapa tahu ada ide mungkin ataupun request topik apa yang lebih menarik dan seru yang mau kita bahas, supaya kita juga bisa bikin konten yang lebih menarik dan informatif buat teman-teman dan bermanfaat tentunya, supaya kita bisa lebih bikin video-video selanjutnya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi setiap episode. Dan kali ini saya mau tutup podcast episode kedua kali ini. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.